Give me B, give me U, give me N, give me D, give me E, give me R. Bundar. Channel parenting dan pedagogik yang kriuk dan renyah. Halo, apa kabar? Selamat datang kembali di channel podcast Bundar. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana menghadapi anak yang berbohong. Bundarians, kenapa sih anak berbohong? Anak berbohong biasanya untuk menghindari masalah. Kalau mecahin piring, mecahin gelas, atau ngerusakin barang, biasanya anak takut dihukum. Jadi untuk menghindari hukuman, anak biasanya berbohong. Ada juga yang karena ingin menguji reaksi orang tua. Misalnya hiperbola situasi gitu ya, mendramatisir suasana gitu. Anak ingin tahu gimana reaksi orang tua. Kalau ternyata orang tua menunjukkan reaksi yang tanpa antusias, anak berpikir bahwa cara berbohong bisa digunakan untuk hal-hal di masa depan. Terus untuk anak-anak yang lebih gede, biasanya berbohong digunakan untuk mendramatisasi situasi agar terlihat keren gitu. Terus bagian dari cari perhatian dia dalam lingkungan sosial. Yang sering terjadi di anak remaja adalah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi misalnya mau gabung ke kelompok yang satu, kelompok yang punya mobil semua gitu. Jadi anak berbohong, mengarang-arang cerita untuk bahwa dia punya mobil, bahwa dia begini, begitu supaya dia bisa diterima oleh lingkungannya. Kapan sih sebenarnya anak mulai berbohong? Menurut riset, anak mulai berbohong saat usianya 3 tahun. Saat itu, anak sudah mulai menyadari bahwa orang dewasa bukan seorang pembaca pikiran, dan mereka tidak bisa membaca apa yang ada di pikiran anak. Pada usia 4-6 tahun, ada lebih banyak kebohongan yang dilakukan anak dengan keahlian yang semakin baik. Tetapi kadang-kadang kita orang tua masih bisa mengidentifikasi kebohongannya itu. Jadi misalnya kalau anak melakukan 5 kebohongan, 2 atau 3-nya kita masih bisa tahu ini bohong. Yang 2 kita sering nggak tahu sebenarnya. Nah, waktu usia sekolah, anak berbohong semakin canggih. Usia 8 tahun, anak sudah bisa sukses membohongi kita orang tuanya tanpa ketahuan. Dan kebohongan ini bisa dibawa sampai mati. Coba deh Bundarians ingat-ingat, ada nggak kebohongan yang Bundarians lakukan ke orang tua Bundarians yang sampai hari ini, sampai sudah setua ini, orang tua tetap belum tahu? Oke, sekarang kalau kita sudah tahu anak bisa bohong, berarti kita harus mendorong anak untuk jujur. Jadi penting sekali menekankan kepada anak tentang kejujuran, bahwa kita orang tua sangat menghargai kejujuran dan hanya mentolerir kejujuran. Kita tidak mentolerir kebohongan. Anak harus diberitahu bahwa berbohong akan ada efeknya. Efeknya itu apa? Orang tidak lagi bisa percaya kita. Anak bisa dikasih tahu kalau sekarang kamu bohong, bagaimana ibu bisa percaya apa yang kamu ceritakan besok? Bagaimana teman-teman bisa percaya bahwa kamu mengatakan hal yang benar? Kalau untuk anak-anak yang lebih kecil, ada banyak cerita-cerita di internet yang bisa diunduh tentang moral berkata jujur. Bagaimana kalau sekali lancung ke ujian, orang tidak lagi percaya. Gitu. Terus yang nomor 3 dan penting, menegaskan aturan apa yang boleh dan tidak boleh di rumah. Tidak boleh bohong, harus selalu jujur, dan kita konsisten menerapkan itu. Terus ada konsekuensi atas setiap perbuatan, termasuk kalau berbohong. Itu artinya kita tidak lagi percaya. Kalau tidak percaya, apa konsekuensinya? Kalau dibawain duit 10.000 ternyata bohong tentang belanja yang dipakai, maka besok nggak bisa dapat 10.000 lagi. Karena tidak bisa dipercaya pegang duit 10.000, maka hari ini kamu mendapat 5.000 saja. Kalau kamu sudah bisa dipercaya pegang 5.000, ibu akan tambahkan jadi 10.000. Seperti itu. Tapi kalau anak udah terlanjur bohong, harus gimana?
Yang pertama, cari tahu dulu apa penyebab anak berbohong. Apakah anak berbohong karena tidak tahu mana yang benar mana yang salah, atau hanya sekedar meniru, atau memang ada alasan personal seperti yang tadi disebutkan sebelumnya, ingin mendapatkan yang dia mau, menghindari masalah, dan lain sebagainya. Waktu anak berbohong, gak usah histeris, tetap tenang, karena bohong itu sebenarnya bagian dari eksplorasi kehidupan sosial anak. Tetapi, tentu saja kita sebagai orang dewasa perlu meluruskan pada anak bahwa berbohong itu bukan hal yang diterima, baik secara sosial maupun secara moral. Kita juga harus memberi penghargaan atas perilaku jujur. Jadi kalau anak udah ngaku, kalau dia bohong, jangan malah diomel-omelin, malah dibunyi-bunyiin panjang kali lebar. Jadi anak males gitu ya untuk berkata jujur. Jadi waktu anak berkata jujur, oke, kita memberikan konsekuensi atas kesalahan yang dia buat, yang wajar, yang sepantasnya, sesuai dengan apa yang dia lakukan, gitu ya. Terus untuk anak-anak yang lebih kecil, tunjukkan bedanya antara kenyataan dengan fantasi. Misalnya kalau ada anak yang bilang bahwa dia mendengar dari temannya kalau di malam hari mobil-mobil di sekitar kita bisa berubah menjadi transformer. Maka kita ceritakan pada anak, mobil yang berubah menjadi robot itu hanya ada di film. Di dunia nyata, mobil tetap akan jadi mobil baik siang maupun malam. Terus kita perlu menghindari situasi yang membuat anak berbohong. Jadi kalau mau mencari tahu kronologi sebuah peristiwa, jangan seperti interogasi polisi gitu ya. Jadi kayak pertanyaan, siapa ini yang berantakin? Siapa yang rusakin? Ayo ngaku. Itu cenderung membuat anak berbohong. Bukan aku kok, pasti gitu jawabannya. Tapi kalau misalnya ada yang berantakin dan kita bilang, yuk beresin mainannya, kan kita tidak perlu tahu juga ya. Maksudnya kepentingan kita adalah barang-barang itu bersih gitu, beres. Jadi yuk kita beresin bareng-bareng gitu. Nanti kan anak ngomong sendiri siapa yang melakukannya sebenarnya. Dan buat kita nggak penting. Yang penting semua orang bertanggung jawab terhadap rumah yang berantakan. Gitu. Terus kalau misalnya dicontoh gini ya, kalau kacamatanya pecah atau kenapa gitu bisa tanya, kamu tahu nggak apa yang terjadi dengan kacamata ini? Gimana sih kronologisnya kayak gitu. Jadi nggak nuduh siapa gitu ya. Terus dalam setiap aturan di rumah tetapkan batasan yang jelas sehingga anak tahu apa garis yang boleh dilewati dan enggak. Selalu memberi contoh positif ke anak, jadi jangan biasakan membuat janji-janji yang tidak pernah ditepati. Besok ya, mau begini besok, mau begitu besok, tetapi tidak pernah terjadi sehingga anak pikir bohong itu boleh. Atau anak melihat sendiri di depan mata bagaimana orang tuanya berbohong. Misalnya, nggak ada, bapak nggak ada di rumah, padahal ada bapaknya, kayak gitu ya. Jadi anak pikir bohong itu boleh. Terus kalau sulit sekali untuk menerangkan konsep kejujuran pada anak yang lebih kecil, bisa pakai cerita dan latihan sehari-hari di rumah. Harus mewaspadai kemungkinan gangguan mental jika bohong menjadi sangat akut. Jadi kayak terinternalisasi dalam diri gitu, kayak kita nggak bisa bedain lagi mana yang bohong, mana yang enggak. Nah kalau kayak gitu, kayaknya Bunda Rians butuh bantuan ahli untuk memperbaiki situasi itu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Bundar. Jangan lupa subscribe, like, and comment.